Teman-teman, halo semuanya. Di sini WIYA. Sudah lihat atau belum? Belum. Saya merasa terus-menerus bahwa mereka mengawasi saya, mereka ada di mana-mana. Pokoknya teman-teman, saya rasa semua orang sudah tahu di mana hanggar saya. Para pengikut tahu kakek memburu saya. Jadi saya harus segera pindah karena mereka mengawasi saya. Saya mulai berpikir untuk segera pindah dan membutuhkan mobil, van, atau truk untuk pindahan. Kalian tahu, semuanya sangat mahal, jadi saya masuk ke lelang dan memutuskan untuk membeli van termurah dari semuanya. Saya benar-benar tidak mengerti. Ada sesuatu tentang makanan cepat saji, burger, dan McDool yang juga tidak jelas. Ya, jadi ini mirip seperti van McDonald dan ini yang termurah di lelang, jadi saya membelinya. Jika kalian suka rubrik ini saat saya beli mobil buta di lelang, jangan lupa subscribe dan like. Sudah lama tidak ada video seperti ini. Saya membeli mobil di lelang yang entah ada hubungannya dengan McDonald lama. Sekarang kita harus mencari van terbengkalai yang sangat saya butuhkan dengan hanya bermodal koordinat tanpa info lain. Begitulah cara kerja lelang mobil terbengkalai. Kalian semua sudah tahu, kita akan menemukannya dan melihat apa yang saya beli. Ini adalah van termurah seharga 50.000 rubel. Tidak ada yang lebih murah dari itu. Jadi inilah dia. Ini benar-benar van terbengkalai McDonald's yang luar biasa. Atau mungkin bukan McDonald's. Kameramen, sini lihat. Ini yang saya butuhkan untuk pindah ke McDonald's. Pokoknya McDonald's ya McDonald's. Huruf M-nya aneh. Tapi ini memang van McDonald's yang terbengkalai. Di negara kita sudah lama tidak ada, jadi van bekas dijual murah. Memangnya McDonald's pernah punya van? Itu tidak penting. Alat ini akan membantu saya memindahkan seluruh markas ke lokasi rahasia baru. Ini mobil luar biasa, hanya 50.000 rubel. Jujur, saya nggak tahu ini mobil apa. Tulis di komentar kalau kalian tahu. Wah, lumayan juga, nggak ada kap mesinnya. Tapi itu malah lebih baik, soalnya semuanya langsung terbuka, bisa langsung diperbaiki, dibetulin, bahkan ada alatnya juga di dalam. Semoga ini bukan kunci kontak, tapi itu nggak terlalu penting. Teman-teman, dengan 50.000 rubel di lelang, kami berhasil menemukan van terbengkalai seperti ini. Dan saya mau bilang, van ini sangat luas. Tapi, lihat apa di sana? Lihat, senterku keren kan? Sekarang opa supaya lebih terang. Gila teman-teman, ini benar-benar truk McDonald's terbengkalai seperti McDonald's berjalan. Lihat nih, di sini mereka kayaknya cuci tangan, cuci sayuran, mungkin buat burger. Wah, lihat di sini ada tulisan practice workplace hygiene. Itu artinya kita harus menjaga kebersihan di tempat kerja. Ya, semuanya pakai bahasa Inggris karena McDonald's perusahaan asing yang ngomong-ngomong sedang mengejar saya. Teman-teman, kalau kalian nggak ngerti maksud saya dan kenapa saya jadi paranoid, kalian bisa pakai petunjuk dan tonton video sebelumnya tentang siapa yang mengejar saya dan apa yang terjadi di sini. Gila, lihat deh, di sini ada burger. Bisa bikin burger. Mungkin ini bumbu rahasianya, saya juga nggak tahu. Jadi intinya van ini sudah lama ditinggalkan, tapi saya pikir, oh ada minyak buat masak burger dan ada wajan juga. Ayo lihat, ada nampan baki. Oh, di sini minumannya kayaknya dulu dituangkan begini. Oh, McDonald's, gila. Di sini ada kentang goreng. Dengar, di sini sudah ada semua untuk langsung bikin burger. Mungkin saya akan cari-cari, kameramen bisa lihat nih semua. Haha. Kompor penggorengan, pokoknya Halo Burgers. Kita bisa membuat burger. Favorit saya cheeseburger bacon. Kalau favorit kalian apa? Tulis di komentar. Menarik juga ingin tahu menurut kalian, mana yang lebih enak, McDonald's, Kentucky Fried Chicken, atau lainnya? Menurut kalian, warung makan cepat saji terenak apa? Tulis komentar, saya akan membuat burger favorit saya. Tapi
Saya harap semua bahan di sini cukup. Begini saja, pasti cukup. Kapan sih pernah kurang? Ini mantap, ini baru saya suka. Dengan 50.000 rubel, kamu bisa dapat fan dan juga McDonald's berjalan. Untuk membuat burger, di sini ada petunjuk cara menyiapkan burger di McDonald's. Pertama-tama harus menyiapkan roti, menambahkan sayuran, menambahkan burger, maksudnya dagingnya, dan semuanya siap. Jelas, saya sudah punya rotinya, sebaiknya kita siapkan dulu. Sialan. Ya, menurutku kalau kita goreng pasti akan baik-baik saja. Bagus, oke, ini taruh di sini dan nyalakan, semuanya akan matang dengan sendirinya. Tapi nanti bisa gosong. Supaya tidak gosong, tambah minyak. Ini kan minyak, oil, artinya minyak. Nah, sekarang kita tuang ke sini dan bagus. Oh, hahaha, langsung mendesis dan berbuih. Oh, saya merasa seperti koki sungguhan. Oh, betapa lancarnya ini berjalan. Hahaha. Ini keren banget, dengar. Lalu apalagi yang harus kita campur di sini? Apalagi supaya bisa membuat burger? Oh, lihat, keduanya langsung dengan keju. Gila, taruh di sini begini. Op, hahaha. Aduh. Jelas ini nggak terlalu bisa dimakan, tapi kan nanti kita goreng jadi kuman-kumannya bakal mati. Iya kan? Wah, kamu yang penting jangan gosong. Aku akan buat burger pertamaku dengan bumbu rahasia. Oh, hahaha, mantap. Apa arti burger tanpa Coca-Cola? Aku menemukan gelas McDonald's ini. Seharusnya diisi Coca-Cola, tapi ternyata isinya sudah rusak dan habis. Lihat saja, semuanya sudah rusak. Yang ini juga belum habis diminum. Oh, haha, ini masih utuh. Ini yang kucari. Aduh, pelan-pelan. Aduh, kebakaran. Sial, nggak bisa dipadamkan. Haha, sial, nggak bisa dipadamkan, sial, tabayahamuha. Operator, jangan diam saja, keluar bantu, burgernya kebakaran. Aduh, sial, kenapa kamu cuma berdiri, bantuin padamkan. Burgernya kebakaran, hei, burgernya kebakaran, sial, semuanya di luar kendali, sial, semuanya terbakar. Burgerku gosong, sial, nampan bodoh. Hei, sial, masih ada burger, cuma ya ampun masih mendesis seperti ini. Sial. Oh, oke, terus di mana dagingnya? Kamu lihat dagingnya. Hei, sial, begini. Nih, selamat makan, makanannya sudah siap, gila. Ya ampun, McDonald's keliling ini hampir saja membunuhku, hampir saja mencelakakanku. Iya, sial, sudahlah. Nih sekarang aku benar-benar tidak peduli sama burger-burger ini. Yang paling penting buatku adalah harus pindah. Jadi bagaimanapun juga aku akan bongkar semua dapur ini dan buang semuanya. Sebenarnya aku juga belum paham, itu mobil apa dan gimana sih, gimana cara kerjanya. Nah, mesinnya tadi kita lihat di sana, mesinnya di situ, di sini semuanya di depan, semuanya agak membingungkan. Pada dasarnya, dengan 50.000 rubel di lelang, kita dapat koordinat, dokumen, semua nomor cocok, jadi dokumen mobilnya bersih. Soal hampir kebakaran itu urusan lain, itu semua nggak penting. Jadi di mana kuncinya? Lihat, di sini sebelumnya juga sudah pernah kebakaran. Sepertinya ada sesuatu yang meleleh, nggak aman. McDonald's berjalan ini, food truck ini atau apalah, dapur berjalan ini, memang nggak aman. Makanya dijual murah, nggak ada yang mau, akhirnya McDonald's keluar dari sini. Begitu ceritanya. Oh, lihat ada aki, bahkan ini juga. Iya, lihat ada pemutus arus. Oh, di sini ada lagi satu. Begini, iya. Buat apa ya? Sekarang kita sudah punya, tapi belum ada arus. Yang penting aki sudah ada. Sekarang cari listrik dan percikan apinya. Ini kabel apa ya? Teknologi apa ini? Sebenarnya ini lubang kunci kontak, tapi aku nggak menemukan kuncinya. Mungkin hilang saat kebakaran. 100 kali nggak nyala-nyala, lihat deh, di sini ada tombol atau saklar yang nggak jelas. Nah, coba lihat, kayaknya ini deh pengapian. Tuh lihat, bensinnya mulai ngalir, loncat-loncat, dan ampermeternya juga bergerak. Kayaknya ini pengapiannya. Terus tombol-tombol yang lain ini buat apa ya? Listrik ada, tapi nggak jelas fungsinya.
Haha. Bahkan wipernya juga nyala, keren banget, hahaha. Mantap, kita tetap bisa jalan aman dan nyaman tanpa kunci kontak karena bisa nyalain mesin langsung. Soalnya di sini banyak kabel. Lihat nih, busi di sini udah diganti. Yang kayak gini nih, busi lamanya udah kayak begini kondisinya. Ini apaan ya? Oh, sekring, keren. Seperti kalian tahu, tanpa kunci kontak tapi ada pengapian itu bukan masalah. Kayaknya obeng ini nggak sengaja ditaruh di sini. Soalnya kita butuh buat nyambungin starter pakai kunci kontak. Tapi sebenarnya itu gampang banget dilakukan langsung. Ini dia. Hahaha, pelan saja sayang. Bensinnya masih ada, tetap tenang. Jangan sampai mesinnya mati. Mantap. Semuanya luar biasa, semuanya baik-baik saja. Kami siap berangkat, tapi lihat sial, ini benar-benar parah. Suhunya naik sangat cepat, harus isi air. Kami sudah lihat di mana di sini. Sial tidak bisa dibuka, jadi ada masalah. Ayo, sini. Tadi aku lihat semacam itu. Seperti yang dulu ditarik di toilet. Tuh lihat di atas, lihat lebih atas, lihat lebih atas, lihat seperti di toilet. Sekarang kita tarik saja. Mungkin ini akan membuka kap mesinnya untuk kita. Opa, belum juga. Sekarang bakal di sini. Oke, kap mesin, McDonald's, sial, semua terbuka. Oh, ternyata nggak perlu ditarik-tarik, cuma butuh tenaga kasar saja. Ya, semua kering, berlubang. Ada alat aneh di sini. Airnya benar-benar nggak ada, jadi tumbuhnya begitu di suhu seperti ini. Ayo kita cek dapur McDonald's, mungkin ada sesuatu. Lihat, di sini ada bagasi. Kameramen pegang hati-hati. Kita punya velg cadangan, satu lagi lengkap dengan ban, lalu ada kayu dan cairan tidak diketahui. Semoga ini air atau cairan pendingin yang kita butuhkan. Apa pelajaran dari semua ini? Ya, mungkin jangan memasak di dalam mobil dengan menggunakan oli mesin karena itu berbahaya. Dan yang kedua, seperti biasa ketika kita membeli mobil di lelang, kita harus mempersiapkan diri untuk membelinya. Saya tuangkan. Baunya tidak seperti air. Oh, akhirnya jalan juga, semuanya terisi dengan baik dan kali ini bahkan tidak sempat kepanasan. Kita semakin ahli, keahlian itu datang seiring waktu. Sekarang saya tahu kenapa radiator kosong ternyata bocor. Kepala saya jelas tidak bocor, saya pintar sudah beli mobil ini. Saya cuma perlu pindah, itu saja. Tahukah kalian berapa tarif sopir Gazelle sekarang? Saya harus bayar 50.000 rubel untuk satu kali pindahan, padahal harus bolak-balik. Oke, semua siap. Ayo berangkat. Waktunya mepet. Harus segera pindah. Semua aman dan bagus. Di sana tak terlihat apa-apa. Oke, obengnya selesai. Mantap. Semoga aku bisa mengendalikan ini. Sudah dipasang ke sana sini. Semua maju. Semua baik, tembakan normal, tak ada yang terlihat. Kita akan atasi. Ya astaga. Aduh, sial, tenang. Seharusnya tidak seperti ini, ya. Kamu astaga, asapnya dari mana? Nggak jelas. Astaga, aduh, semakin banyak asap bro, aduh sial, astaga. Ini benar-benar masalah. Sial, pohon, aduh kamu, astaga sial, ini sudah keterlaluan, semuanya berasap di sana, parah banget. Enggak, kalau begini mesinnya bisa rusak, harus lakukan sesuatu. Sial, dengar sepertinya semua airnya sudah habis, harus diperbaiki. Astaga, lihat asapnya keluar banyak banget, aduh astaga. Tapi kalau radiatornya bocor dan kita cuekin, kita nggak akan bisa jalan jauh. Tapi oh, lihat jalannya, kita hampir sampai. Jadi saya kan profesional. Ya, iya semuanya tumpah lagi, jelas banget. Sekarang kita isi lagi dan pasti bakal normal, sistemnya kosong lagi, parah banget.
Kali ini saya lebih hati-hati. Profesionalisme datang seiring waktu. Entah sudah terisi atau belum, tapi sepertinya semuanya baik-baik saja. Aduh, di sini dan di sana bocor, airnya keluar banyak, parah, tapi ini nggak akan lama dan bukan masalah besar. Sebelum pindah, saya beli mobil ini seharga 50.000 rubel, meski memang mobil bekas. McDonald's semacam punya wibawa sendiri, maksudnya barang langka dan sepertinya harus diperbaiki dulu sebelum pindah. Saya masih sempat, ayo sekarang kita pergi ke markas kita jalan sedikit di jalan, dan setelah itu kita mulai memperbaiki van McDonald's yang sudah ditinggalkan. Ayo, terus. Aduh, sialan, brengsek. Sudah, kita berangkat dengan baik. Ya, meskipun bukan ke jalan utama. Dengan van seperti ini tidak semuanya bisa. Sekarang kita tunggu evakuasi dan berangkat ke markas untuk memperbaiki van McDonald's yang terbengkalai. Semuanya sudah siap, kita sudah bawa mobil ini, jadi van terbengkalai dari McDonald's sudah ada di markas kita. Sekarang kita akan memasukkan, memperbaiki, dan membuatnya seperti baru. Suku cadang dan logam di sini sangat sulit didapat. Situasi ini perlu diperbaiki, tapi yang utama, cuci dulu. Makanan favorit saya di McDonald's adalah Big Mac. Kalau kalian apa? Tulis di komentar. Sekarang kita butuh 6 hingga 7 jam untuk membuat mobil ini seperti baru lagi. Jadi, anak-anak saya mulai membersihkannya, menghilangkan lapisan kotoran di permukaan, semua kerak dan debu yang menempel. Anak-anak membersihkannya dengan menggunakan semprotan air bertekanan tinggi. Dan kita sudah bisa melihat warna aslinya, ya. Warnanya merah, pekat, dan menyenangkan, mengingatkan pada McDonald's yang lama. Sekarang sudah mirip dengan mobil van McDonald's asli, bukan? Percayalah, ini baru mulai. Sekarang kita perlu memakai cairan pembersih khusus agar mobil lebih bersih. Teman-teman mengaplikasikan busa, kadang warnanya putih, tapi sebenarnya busa ini berwarna merah muda. Busa ini harus diaplikasikan dengan hati-hati dan merata karena harganya tidak murah. Setelah itu, mobil tampak sangat berbeda. Lalu didiamkan beberapa menit sebelum digosok dengan sikat profesional dan bahan lain hingga bersih. Mobil ini digosok dengan baik. Furgon ini besar, jadi para pria akan bekerja lama dengan sikat, tapi mereka berusaha keras untuk kalian, penonton. Jangan lupa like dan subscribe, kami melakukan pekerjaan hebat. Mobil ini terlihat keren dan semakin mengingatkan saya pada McDonald's. Betapa menyenangkan dan serunya duduk di dalam sana, tapi jujur saja, duduk di dalam mobil ini rasanya tidak enak. Lihat, kondisinya sangat buruk, berdebu, kotor, tidak higienis, tidak mungkin membuat burger di sana. Dengan kebakaran yang saya buat, saya menambah kekacauan. Mari kita bersihkan ini juga. Anak-anak membersihkan semua yang tidak perlu, bagian dalam, lalu menggunakan penyedot debu untuk menghilangkan debu dan kotoran. Semua itu dihilangkan berkat kerja profesional tim saya. Mereka juga membersihkan kabin agar tetap bebas debu dan kotoran. Nah, sekarang saatnya bagian tersulit, membersihkan dapur. Di apartemen biasa saja membersihkan dapur itu sulit, apalagi melakukannya di McDonald's keliling rasanya mustahil. Tapi tidak apa-apa, para pekerja tetap melakukannya. Mereka membersihkan semuanya, memperbaiki semuanya, mencuci semuanya, membuat kompor bersih, membuat wastafel bersih, menghilangkan debu dan kotoran. Mari kita kembalikan perlengkapan dapur dan dekorasi ke tempatnya agar tampak indah. Namun pekerjaan belum selesai. Kita juga harus menangani bodi mobil, para pekerja membersihkan dan menyiapkannya untuk restorasi. Lebih penting, mereka memakai bahan pols profesional khusus untuk membersihkan plastik hingga tampak baru. Agar saat berada di sana terasa seperti di dalam mobil baru. Mobil itu tampak seperti baru digunakan untuk membuat burger McDonald's segar, bukan seperti mobil bekas lelang yang terbengkalai. Jadi teman-teman melakukan pekerjaan besar, memperbaiki semua yang bisa diperbaiki, membersihkan semuanya sampai bersih, memperbarui semua papan nama, dan inilah hasil akhirnya.
Kami telah melakukan restorasi total terhadap mobil McDonald's yang terbengkalai yang kami temukan berdasarkan koordinat yang saya dapatkan dari lelang. Ceritanya memang cukup rumit. Sebenarnya ini peristiwa menyenangkan, tapi kami tak bisa merayakannya karena harus memakai van ini untuk membawa barang dan pindahan. Ya, ayo, kami sedang bersiap untuk pindahan besar. Semua itu akan kami hadapi, harus dikumpulkan, semua itu harus dipindahkan, dan harus ditata di suatu tempat. Van dari McDonald's ini akan membantu saya. Semua ini terjadi karena Gelenvagen, teman-teman. Jika kalian belum tahu apa yang terjadi, tonton episode pertama sesuai petunjuk saat kami menemukan gelik di hutan yang membuat saya mengalami masalah besar. Masalahnya sangat besar hingga sekarang Vanya dan Mote, montir saya, sedang memperbaikinya dan membuat tampilan luarnya benar-benar baru. Mobil itu dulunya tua dan rusak, tapi sekarang perlahan berubah jadi Gelenvagen Brabus. Masih banyak pekerjaan yang harus kami selesaikan. Dan selain harus memperbaiki mobil-mobil, kami juga harus segera pergi dari sini. Kami harus pindah secepat mungkin. Nah, karena itu kami bekerja dalam kondisi sangat berantakan dan mengerikan. Kalau kalian penasaran dengan markas rahasia baru kami, tulis di kolom komentar, beri like, dan sebutkan rubrik favorit kalian dari saya. Bagaimanapun juga, saya harap kalian suka videonya, dan sebentar lagi tunggu episode baru tentang gelik dan petualangan saya yang lainnya. Tapi sekarang saya benar-benar tidak punya waktu untuk itu. Mungkin hanya tersisa 6 atau 7 hari lagi untuk pindahan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Semoga semuanya 6-7 yang baik. Nama saya Via, sampai jumpa, sampai jumpa, sampai jumpa.